Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan cinta tanah air. Kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya mencintai tempat tinggal kita. Tempat kita dilahirkan dan tumbuh sampai sekarang. Tapi faktanya, banyak sekali orang Indonesia yang menjelek-jelekan negara kita serta membandingkan dan mengagung-agungkan negara lain. Oleh karena itu, untuk membentuk orang-orang yang cinta tanah air, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus mengenal Indonesia. Indonesia adalah negara yang luas, negara dengan keberagaman budaya dan bahasa terbanyak di dunia, negara dengan pulau-pulau terbanyak di dunia, dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari savana, pantai, gunung, lautan, air terjun, dan berbagai tempat yang sangat luar biasa. Gunung Bromo dan Raja Ampat kini telah menjadi tempat wisata sekelas internasional. Indonesia juga mempunyai peninggalan budaya yang sangat mengagumkan. Candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya adalah bukti bahwa peradaban di Indonesia sudah maju, serta merupakan peradaban dengan budaya tingkat tinggi. Dari segi sejarah pun, Indonesia memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Dari masa praaksara, Indonesia sangat berperan penting dalam mengungkapkan sejarah. Buktinya, berbagai fosil dan artefak manusia purba ditemukan di Indonesia. Lalu, pada masa kerajaan-kerajaan, sejarah Indonesia juga sangat berperan penting dalam perubahan di Asia. Pada masa lalu, orang-orang Indonesia adalah orang yang hebat yang menguasai Asia Tenggara. Kekayaannya sangat berlimpah hingga menarik orang-orang dari Eropa. Negara kita adalah negara yang hebat. Apa itu cukup untuk kita mencintainya? Hadirin sekalian yang saya hormati, kita sebagai warga yang mencintai negaranya tentu ingin membuat negara kita dianggap baik oleh negara-negara lainnya. Untuk itu, mencintai dengan ucapan tidaklah cukup. Kita harus melakukan tindakan yang positif dan membanggakan. Sebagai bukti rasa kita cinta kepada Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak terutama para remaja untuk berprestasi di dunia. Ayo kita majukan negara kita. Hadirin yang saya hormati, bagaimana kita harus mengakui bahwa negara kita pernah mengalami keterpurukan. Kita pernah dijajah serta diperas. Rakyat-rakyat kita disiksa, disuruh bekerja hingga meninggal. Itu karena kita pernah tercerai-berai. Tentu kita tidak ingin itu terjadi lagi. Oleh karena itu, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Janganlah saling bermusuhan demi negara kita karena kita cinta Indonesia. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun isi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Erwin dari 10 IPS 2. Hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul dengan memperingati Hari Pahlawan. Kita tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang sejahtera.
Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir dalam keadaan sehat, beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, tak lupa kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato berjudul dengan memperingati Hari Pahlawan, kita tingkatkan semangat persatuan dan kesatuan menuju Indonesia yang sejahtera. Hari itu, tanggal 10 November 1945, di Surabaya, telah terjadi sebuah peperangan yang sangat besar. Para pejuang dengan gagah berani dengan komando dari Bung Tomo maju menyerbu penjajah yang ingin kembali ke bumi Pertiwi. Para penjajah itu tak rela kehilangan tanah jajahannya yang subur dan menjadi sumber kekayaan negeri mereka. Namun, di tengah keterbatasan serta kondisi negara yang masih baik, seluruh rakyat Indonesia kompak menolak kembalinya penjajah rakyat yang sudah muak dengan penjajahan. Kemerdekaan adalah harga mati, dan nyawa pun dipertaruhkan untuk mempertahankannya. Bukan hanya di Surabaya, di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, rakyat mengangkat senjata menolak kedatangan penjajah yang ingin menguasai Indonesia. Mereka rela mengorbankan nyawa asalkan negara Indonesia tetap merdeka. Kini Indonesia telah kembali terbebas dari penjajah berkat jasa para pahlawan. Tanggal 10 November ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tentu jangan sampai melupakan sejarah bangsa. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah, tapi merupakan hasil perjuangan beribu nyawa gugur demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Dengan memperingati Hari Pahlawan, kita sejenak kembali mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jika mereka rela berkorban demi kemerdekaan, apa yang telah kita berikan kepada negara? Saat ini, kita tak harus berperang untuk merebut dan mempertahankan negara. Kini saatnya untuk membangun negara, memberikan jiwa dan raga demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Caranya, banyak cara yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Misalnya, saya belajar bersungguh-sungguh dan fokus mengembangkan kemampuan diri sehingga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dan lingkup yang kecil, jadilah warga negara yang taat dan patuh pada hukum. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua dengan memperingati Hari Pahlawan, marilah kita bahu-membahu membangun negeri tercinta ini, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang maju dan disegani di dunia. Hilangkan perselisihan dan perbedaan, satukan langkah menuju Indonesia yang semakin maju. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita atas rahmat dan mukjizat-Nya
sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang. Hadirin yang berbahagia, cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta kita terhadap tempat kelahiran atau tanah air kita. Bisa dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dilahirkan oleh generasi yang mempunyai idealisme cinta tanah air bangsa. Jika tidak, mungkin saja saat ini bangsa kita Indonesia masih dijajah oleh para penjajah. Karena itu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sudahkah kita mencintai negara kita ini? Kita harus ingat perjuangan para pahlawan kita yang berjuang hingga rela berkorban hanya untuk merebut kemerdekaan bangsa kita ini. Ingat juga jasa mereka yang telah bersusah payah hingga 350 tahun lamanya hanya untuk satu negara yang mereka cintai, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa yang indah akan keberagaman orangnya, suku dan budayanya, dan juga adat mereka. Kita seharusnya bersyukur karena mereka telah melindungi tanah air ini dengan segenap cinta mereka terhadap negeri ini dengan cara cinta tanah air. Hadirin yang saya kasih, kita sebagai pelajar ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air. Contohnya, kita bisa belajar dengan rajin sebagai wujud dari usaha dan kerja keras kita agar dapat menjadi generasi penerus Indonesia yang baik dan berkualitas. Dan juga kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik sebagai bahasa nasional, atau juga bisa menggunakan bahasa daerah kita dalam berkomunikasi. Meskipun sekarang ini lebih gaul untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa campuran antara bahasa kita dan juga bahasa asing, kita harus berusaha untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu, kegiatan seperti merawat dan menghormati simbol negara seperti bendera merah putih dan lambang burung Garuda juga termasuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Oleh karena itu, saya sebagai pembawa pidato ingin mengajak kita semua, terutama anak-anak dan para remaja, untuk lebih mencintai tanah air kita ini. Hadirin yang saya kasih dan yang saya cintai, sebagai warga negara Indonesia, kita semestinya juga memiliki rasa cinta tanah air yang kuat terhadap negeri ini. Kita dapat menunjukkan rasa cinta tanah air ini dengan tidak perlu mengangkat senjata kita seperti para pahlawan di masa lalu. Tetapi kita dapat mencerminkan rasa cinta tanah air kita seperti menyanyikan lagu kebangsaan kita, menggunakan produk dalam negeri, mengembangkan adat budaya yang kita miliki, serta sebagai pelajar kita harus belajar dengan tekun demi masa depan kita dan masa depan bangsa ini. Demikian pidato dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada kata-kata pidato saya yang saya sampaikan. Sekian pidato dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah dapat berkumpul di sini karenanya. Sebelum saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, kedua saya berdiri di sini akan menyampaikan pidato
saya kali ini bertema cinta tanah air. Kalian tahu kenapa kita harus cinta pada tanah air sendiri? Ya, itu sebenarnya memang betul. Kita harus cinta pada tanah air kita. Karena kita bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Dapat mengenal suku bangsa yang berbeda dengan kita. Atas limpahan dan Allah kita dapat mengenal dari satu sama lain. Toh cinta pada tanah air adalah kita harus mencintai produk dan negeri. Disitulah kita membeli barang-barang kebutuhan kita, walau kita membeli di luar negeri, barang luar negeri dari Indonesia. Jadi jika kita ingin membeli barang kebutuhan, kita membeli saja di negara kita sendiri. Negara kita menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Saya menutup pidato saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apa kesimpulan dari pidato ini? Jika tidak ada yang mengetahui, apa nih mengetahui? Sebelum saya menutup pidato saya ingin bertanya, apakah kalian mengetahui apa kesimpulan dari pidato ini? Jika tidak ada yang mengetahuinya, akan saya beritahu kesimpulannya adalah kita harus saling mencintai satu sama lain, mencintai produk budaya kita sendiri, dan yang terakhir kita harus mencintai budaya dan negara kita sendiri. Itulah kesimpulan dari pidato saya. Sebelum saya menutup pidato ini, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, saya akan mengucapkan terima kasih.